Mari kita lihat salah satu video yang beredar dan viral di media sosial ini. Hello Indonesia, we are Anonymous Global. Listen carefully to this important message. We have been surfing and patrolling the cyber realm in the depths of the networks. And we have discovered something serious, something dark. This month, we have detected attack points originating from Eastern Europe, South America, and Central Asia, preparing to launch DDoS and ransomware attacks that will strike Serangan ransomware yang akan menyerang Indonesia tanpa ampun. Ada virus nanti ya guys ya, oke? Indonesia without mercy. Now listen carefully. We have detected that these attacks will be carried out by hacker groups, Killnet, Black Cat, and Stormus. These are not unknown names in the world of cyber attacks. They are digital terrorists who will not hesitate to destroy your systems. They will not only attack, they want to force Indonesia to its knees. They will target government servers. They will target hospitals. Menargetkan server pemerintah ya. Sedangkan data-data kita yang pinjol-pinjol itu ada di OJK gitu kan ya. Itu pemerintah OJK-nya gitu, oke? And public services. They will target citizen data, payment systems, and communications. They want to cripple Indonesia within hours. Imagine when people can no longer withdraw cash, when hospitals cannot access patient data, when your communications are cut off. Nah, jadi akan ada serangan ransomware di Indonesia. Nah, saya sangat menyarankan kepada Anda untuk mengikuti tutorial yang akan saya berikan kepada Anda ini. Nah, yang pertama adalah melindungi email HP Anda, oke? Waspadai pinjol ilegal, lacak email, dan sadap data pengguna. Begini cara melindungi diri. Maraknya kasus pinjaman online atau pinjol ilegal yang mampu melacak lokasi pengguna menjadi kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Fenomena ini semakin menambah daftar panjang modus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Belakangan ini banyak laporan mengenai pinjol ilegal yang mampu melacak lokasi debitur yang gagal bayar melalui email perangkat mereka. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah benar pinjol memiliki kemampuan secanggih itu? Nah, berdasarkan analisis dan informasi yang beredar, pinjol tidak akan bisa melacak lokasi pengguna jika aplikasi tersebut tidak diinstal pada perangkat nasabah ya. Ini menjadi kunci penting yang perlu dipahami masyarakat dalam melindungi privasi data mereka. Nah, pada pinjol legal yang diawasi OJK, kemungkinan pelacakan lokasi sangat kecil terjadi, terutama jika pengguna tidak memberikan izin akses GPS atau lokasi saat instalasi aplikasi. Nah, ini tidak mungkin ya. Kita ini pasti memberikan izin akses GPS dan lokasi, guys, agar bisa di-ACC gitu ya. Oke, selanjutnya, namun banyak pengguna tidak menyadari bahwa mereka telah memberikan izin tersebut saat pertama kali menginstal aplikasi. Pinjol ilegal dapat menanamkan skrip tersembunyi yang berfungsi seperti virus yang akan terus mengirimkan lokasi pengguna kepada pengelola pinjol. Untuk pinjol legal, kemungkinan melakukan hal seperti ini sangat kecil karena beresiko melanggar aturan OJK dan dapat berakibat pencabutan izin operasi. Tapi masih bisa gitu ya, walaupun kemungkinannya kecil, pinjol legal, pindah-pindah legal itu, tapi tetap bisa juga guys, sama saja. Oke? Cara paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan reset factory pada perangkat. Untuk pinjol legal, ada kami, Indodana, Akulaku, Kredivo, cukup hapus semua aplikasi pinjol yang terinstall. Kalau Anda sebelumnya pernah pinjol ilegal ya dan HP-nya ini aneh gitu ya, silakan reset factory. Kalau di pinjol yang legal, cukup hapus semua aplikasi pinjol yang terinstall gitu ya. Nah, tapi kan ribet ya yang namanya reset factory itu. Nah, tanda-tandanya apa sih email Anda itu disadap ya? Nah, di sini ya, mendapatkan pesan dan panggilan aneh. Apabila mendapatkan pesan atau panggilan tidak biasa dari nomor yang tidak dikenal, maka itu email Anda disadap, bisa jadi gitu ya. Lalu kinerja ponsel yang menurun. Apabila mendapati kinerja ponsel Anda yang menurun seperti baterai yang cepat berkurang dan lemot, itu bisa jadi email Anda tersadap. Oke, lalu perubahan tidak dikenal pada perangkat HP. Apabila mendapati aplikasi yang terunduh secara tiba-tiba, hal tersebut patut diwaspadai. Oke, nah jadi caranya adalah cek status email ya. Pergilah ke pengaturan ponsel dan cari opsi tentang ponsel atau informasi perangkat. Pada opsi tersebut dapat ditemukan nomor email perangkat HP. Bisa juga memeriksa statusnya secara online melalui situs web yang menyediakan layanan ini. Lalu hubungi operator, ya, XL, Simpati, Tri, AM3 gitu ya.
Jika mencurigai ada tanda-tanda penyadapan, segera hubungi operator perangkat HP yang dimiliki. Para operator akan membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gitu ya guys ya. Lalu gunakan aplikasi keamanan. Unduhlah salah satu aplikasi keamanan yang terdapat pada Play Store. Aplikasi tersebut dapat membantu memindai dan memeriksa keamanan email pada perangkat HP. Kalau HP Anda itu sedang kehack gitu ya, di emailnya Anda telepon operator XL Anda, simpati Anda, dan lain-lain agar operator tersebut bisa membantu Anda. Oke, selanjutnya, lantas bagaimana cara untuk melindungi email HP? Yang pertama, jangan bagikan email HP sembarangan. Gunakanlah sandi yang kuat dan sulit untuk diingat pada HP Anda itu ya. Kemudian catatlah sandi tersebut dan jangan biarkan ada yang tahu. Lalu update perangkat lunak HP secara berkala, softwarenya gitu ya. Nah itulah dia cara mengamankan email Anda. Kalau tidak ada data-data yang penting ya sudah reset factory saja. Kalau ada data-data yang penting, coba lakukan beberapa hal tersebut. Nah selanjutnya, karena tadi hacker tersebut pengen menyerang data-data di Indonesia ya, Anda silakan cari data Anda di internet seperti ini. Nah, pertama yang perlu Anda lakukan adalah memfoto KTP Anda sekarang juga. Silakan foto pakai HP ya, yang jelas, yang tidak buram gitu ya, bagus gitu ya. Lalu, nah, Anda buka Chrome Anda ini ya, Chrome. Lalu Anda klik icon kamera ini ya. Lalu Anda pilih ya KTP Anda yang sebelumnya itu sudah difoto gitu ya. Nah, ini pakai KTP saya sendiri nih, ya guys ya. Sedang nyari, ya kan? Ini maaf saya blur ya KTP saya. Nah, di sini ya, Anda cari KTP Anda ada tidak di sini. Ini banyak sekali KTP guys di sini guys. Ya berarti itu ya ada indikasi bahwa pinjol-pinjol ini sudah mengupload KTP Anda ke Google gitu ya. Nah, kalau ada KTP Anda di sini gitu ya, Anda wajib telepon OJK sekarang juga untuk menghapus KTP Anda. Nah, untuk tutorial akun Google itu sangat mudah sekali. Anda hanya perlu masuk ke Gmail Anda yang ini ya. Pastinya Anda klik, lalu Anda klik logo di samping atas tersebut, logo emailnya ya. Dan pastikan juga email ini yang Anda pakai untuk minjol. Oke? Nah, Anda klik ini, lalu Anda klik kelola akun Google Anda. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan akun Google. Oke, di sini beranda isinya seperti ini. Ya, info pribadi isinya seperti ini. Lalu data dan privasi, gitu kan ini banyak pokoknya. Nah, kita hanya perlu masuk ke data dan privasi saja di sini ya. Data dan privasi, lalu Anda scroll ke bawah. Cari yang namanya aplikasi pihak ketiga. Oke. Terus. Nah, di sini ya, di aplikasi dan layanan ini. Oke, di sini yang pertama konten yang disimpan dari layanan Google. Nah, ini tidak perlu diutak-atik ya, karena ini sudah default settingnya dari akun Google Anda. Oke, yang perlu Anda perhatikan adalah aplikasi dan layanan pihak ketiga ini. Ya, nah ini yang perlu diwaspadai ini. Apakah di HP Anda masih terhubung dengan pinjol-pinjol yang pernah Anda install? Nah, mari kita klik aplikasi dan layanan pihak ketiga di sini. Ya, kita lihat dulu sebentar apakah ada pinjolnya. Nah, ternyata ya saya itu masih terhubung dengan Akulaku. Oke, di sini aplikasi dan layanan pihak ketiga. Pantau koneksi Anda. Anda membagikan data ke aplikasi dan layanan pihak ketiga ini. Jadi Akulaku itu masih bisa mendapatkan data kita. Gitu, karena di sini Anda membagikan data ke aplikasi dan layanan pihak ketiga ini. Nah, ini harus diputuskan sesegera mungkin ya. Segera mungkin harus diputuskan. Dengan caranya bagaimana? Klik Akulakunya lalu hapus semua koneksi Anda. Konfirmasi. Gitu ya. Set. Nah, di sini ada tulisan Anda tidak lagi terhubung ke Akulaku pinjaman online cepat. Anda dapat terhubung ke Akulaku dan lain-lain gitu ya, pokoknya. Sudah tuh, tidak ada lagi aplikasi pinjol yang terhubung ke HP saya. Jadi HP saya itu aman. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan gini, Bang, bingung amat ya Bang ya. Apakah benar itu masih aman? Takutnya pinjol punya cara lain gitu ya. Gimana caranya? Nah, ada cara lagi ya. Kita masih tetap di data dan privasi ini gitu ya. Tadi setelah kita ngapus akun Akulaku kita scroll lagi ke bawah. Scroll lagi ke bawah sampai mentok nih. Ini kan mentok. Nah, di sini ada hapus akun Google Anda. Nih,
Anda klik ya. Jadi nanti akun Google yang Anda pakai untuk pinjol itu akan terhapus ya, akan tidak ada lagi dimanapun. Oke ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Stay safe ya. Apakah Indonesia sudah baik-baik saja? Kayaknya sih mulai membaik gitu ya. Tapi yang namanya serangan-serangan itu pasti akan ada. Jadi berhati-hati mungkin boleh gitu ya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.